Halo guys, kembali lagi di channel MD ku. Kali ini MD ku akan melanjutkan bahasan alur cerita film Shooter season 2. Nah oke, sebelum melanjutkan pembahasan film ini, tidak lupa saya menghimbau kepada kalian, jika kalian suka maupun kurang suka dengan film ini, mohon klik subscribe dan tekan loncengnya. Minimal di like lah agar saya lebih bersemangat dan channel ini pun bisa berkembang lalu berbuah lebat. Oke, tanpa berlama-lama lagi silahkan kalian langsung simak alur cerita filmnya. Monggo. Di awal film, diperlihatkan pasukan marinir sedang melakukan persiapan untuk misi selanjutnya. Zender yang datang tampak kecewa karena komandan mereka Johnson menutupi siapa sebenarnya pemilik heroin tersebut, dan sosok yang memerintahkannya untuk memindahkan istri Mula. Sebelum pergi, Zender tampak mengambil sebuah kertas dan kartu tanda pengenal Dr. PBB itu yang nyatanya adalah Solotov. Dari kejauhan, ternyata Solotov mengawasi markas marinir ini. Saat turun, terlihat dua anggota pasukan Afghanistan menemukannya di sana. Solotov. Ketika Bob Lee dan timnya akan berangkat, tiba-tiba Johnson datang dan meminta mereka untuk mundur. Obrolan di radio mengatakan ada seorang sniper yang hendak memburu Bob Lee. Melalui sersannya, terungkap nama sniper itu adalah Solotov. Kemudian, terlihat Solotov telah membunuh dua pasukan Afghanistan. Dan inilah film Shooter. Bob Lee meminta Julie untuk bersembunyi sementara waktu hingga masalah ini selesai. Namun Julie menolaknya dan tidak mau lari lagi. Far away, it's a big city, it's crowded. Strategic. Foes on the move, right? I mean, last time they found us in the middle of nowhere. Look, if worse comes to worse. Di rumahnya ini, dia merasa jauh lebih aman karena terdapat ruang khusus panik berikut persenjataan yang dimiliki mereka. Akhirnya, Bob Lee pun menyetujuinya. Memphis dan Johnson yang sedang menunggu Bob Lee berbicara tentang Zender yang memiliki alat bukti sesuai informasi reporter Jeffrey. It was a good one. Just smart ass. We weren't set off anyone on those. Bob Lee dan Johnson kemudian berangkat ke Seattle untuk menemui teman satu sel Bob yang bernama Alexander. Kembali ke Afghanistan, Johnson mengungkap sniper Solotov yang berasal dari Chechnya, dia telah membunuh lebih dari 400 orang, terutama orang Rusia, dan mereka memanggilnya hantu. Dia menghilang di tahun 2009. Orang Rusia yang memburunya sampai membakar seluruh desa, tapi mereka tidak menemukan mayatnya. Karena itu, Bob Lee yang kini menjadi targetnya tidak diizinkan keluar barak hingga orang ini ditemukan. Terlihat Solotov selalu mengawasi barak militer Amerika ini dengan snipernya. Kembali ke Texas, Solotov sedang mengobati tangannya yang patah akibat pukulan dari Bob Lee. Dia bahkan berlatih dengan tangan kirinya. Solotov akan menjalankan sebuah rencana dengan identitas baru bernama Travis yang berasal dari West Virginia. Memphis datang ke satu tempat untuk menemukan informasi di sana. Dia mengira tempat tersebut kosong, namun tiba-tiba dan rupanya pria itu adalah Zender. Memphis mengetahui bahwa Zender telah memalsukan kematiannya. Memphis meminta bukti apa yang dia serahkan kepada Jeffrey. Namun untuk itu, Zender juga meminta bukti bahwa Memphis adalah temannya Bob Lee. Memphis kemudian menelepon Bob Lee. Holy shit. Zender pun akhirnya percaya. Bob Lee dan temannya tampak senang mendengar bahwa Zender masih hidup. Yeah, man, he's with Memphis right now. They're gonna meet us back. Memphis lalu meminta Zender memberi penjelasan semua ini. Zender mengatakan mereka telah membunuh kurir yang mengantarkan bukti itu kepada Jeffrey. Memphis kembali bertanya sosok yang dimaksud oleh Zender. Namun, Zender tampak gelisah karena mereka akan menemukannya juga. Bob Lee akhirnya bisa bertemu dengan teman satu selnya dulu, yaitu Alexander. Bob Lee meminta bantuannya tentang sebuah logo yang ditunjukkan oleh Johnson. Alex lalu mengajak Bob Lee ke sebuah bar dan bertemu seseorang di sana. Tapi, pria ini tampak tidak senang dengan kedatangan Alex dan Bob Lee. The shooter who missed. If you came to kiss the ring, I'm where. Club doing well? Lalu, inilah yang dilakukan oleh Alex. Children, Peter. Dia menembak mati si Peter yang cukup membuat Bob Lee dan timnya terkejut. Get the hell out of here. Both of you. Here. Grab the vodka. Alex lalu membawa Bob Lee ke ruangan pribadi si Peter. Peter adalah anak dari Ivan, seorang bos mafia. Tanpa sepengetahuan ayahnya, Peter menjalankan bisnis pornografi.
Karena itu, dia layak untuk dibunuh. Di berangkasnya, Alex menemukan sebuah heroin dan berlogokan seperti yang Bobby cari. Kembali ke Memphis yang membawa Xander menuju suatu tempat atas arahannya. Dia menyebut kasus besar ini melibatkan banyak pihak, seperti FBI, CIA, semua kartel, NATO, hingga Senat yang disebut Atlas. Yang perlu Memphis lakukan adalah mencari orang yang mencuci uang mereka seperti bankir Meksiko, tepatnya seorang pria jujur dari Weirton. Dia menjalankan pembukuan untuk kartel dan Atlas. Rupanya, Xander dapat melepaskan borgolnya, kemudian mengambil HP Memphis dan melemparnya. I cuffed you. Kembali ke Afghanistan, dari tampilan kamera drone di sekitar barak mereka, Bobby melihat sebuah senjata. Kemudian, tembakan mortir ditujukan ke koordinat ini. Namun ternyata, Solotov terlihat masih hidup dan jauh dari sasarannya. Kembali ke Bobby yang mulai menemukan fakta bahwa ini semua bukan tentang heroin. Namun Solotov menginginkan identitasnya, tidak ingin diketahui siapapun. Artinya, siapapun yang pernah melihat wajahnya akan dia habisi. Seperti yang terjadi kepada Donnie. Dan kini, Xander jadi sasaran karena pernah menyimpan kartu pengenal milik Solotov. Xander, he could never let anything go. He's killing anybody who sees his face. In fact, it was Donnie who was the target that day, not me. Sialnya, Bobby kesulitan menghubungi Memphis karena ponselnya dilempar oleh Xander. Julie kembali datang ke tempat latihan menembak. Okay. Appreciate it. Rupanya, di sana ada seorang pria yang menyukainya. Now, how's a girl as pretty as you end up shooting to pieces? Julie lalu mengatakan untuk berhati-hati karena suaminya adalah seorang sniper. Tidak terima disebut menyebalkan, datanglah seorang pria bertopi koboi membantunya. I forget you too. Rupanya, pria tersebut memakai perban di tangan kanannya dan kita tahu dia adalah Solotov. Julie kembali berbincang dengan pria ini. Dia berpura-pura meminta alamat gereja kepada Julie, bahkan meminta mengirimkan alamat tersebut ke emailnya. Side too. Yeah, we go to St. Francis. It's just I really look forward to it. yeah. What's your email? Kembali ke Memphis yang diajak berputar-putar oleh si Xander. Turn left. Tiba-tiba, sebuah mobil terlihat mengikuti mereka. This place has used actual chocolate ice cream. Damn it. God damn it, I told you, Nadine. They are... Kemudian, Julie yang sedang memasak dihampiri oleh Bobby dan celepok. Di waktu yang sama, HP Julie pun berkedip. Rupanya, Solotov berhasil menyadap HP Julie dan berhasil mengetahui rencana yang akan dilakukan oleh Bobby. Bobby mendapat telepon dari Memphis bahwa dia diikuti. Kemudian, Bobby meminta Memphis menuntun mereka ke sebuah kilang. Yeah. Okay. Sialnya, rencana itu diketahui oleh Solotov dan mengirim lebih banyak orang ke tempat ini. Friends, we're going to need some help. Ketika Memphis dan mobil yang membuntutinya datang, Bobby dengan snipernya mengawasi dari atas. Sedangkan Johnson dan temannya menunggu di mobil. Setelah mereka mendekat, Bobby menembak ban mobil tersebut. Hey, here he comes. Lalu Johnson mendekat dan ternyata ini adalah penyergapan. Setelah mereka semua dilumpuhkan, terlihat Xander melarikan diri. Namun, Solotov ternyata tidak berada di sana. Saat Xander kembali ke tempat persembunyiannya dan mengambil dokumen tentang Solotov, Xander lalu menghubungi Bobby dan tiba-tiba Xander, you there? Solotov berada di sana dan membunuh Xander. Bobby menantang Solotov untuk bertarung dengannya tanpa melibatkan siapapun. Pick a place, asshole. We can end it. I'm not tying up loose ends, Swagger. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Di awal film, terlihat Bobby sedang meluapkan emosinya karena kematian rekan-rekannya yang tergabung dalam Batalion 8113. I had to be grateful for him. Bobby kemudian datang ke kantor sheriff. Sheriff ini rupanya teman ayahnya Bobby. Dia merasa bangga pada Bobby, tidak seperti negara ini yang mencampakkannya. Seorang penyidik DEA datang untuk bertanya kepadanya karena ditemukannya 5 mayat anggota kartel di sebuah kilang. Bobby mengelak dirinya terlibat dalam kasus ini. Dia malah balik bertanya, apakah mereka dari kelompok kartel Los Fantasmas?
Penyidik bertanya kepadanya saat kejadian Bobley berada di mana dan apakah dia memiliki senjata laras panjang. Pertanyaan menyebalkan ini membuat Bobley memutuskan untuk pergi. Sheriff mengingatkan, kartel ini bukan abal-abal. Mereka bermain dalam usaha peredaran uang, gadis, dan jandoi. Kembali ke rumahnya, Bobley menceritakan kepada timnya jika kartel itu terhubung dengan Solotov dan kelompok Atlas yang mereka incar. Dia berencana untuk memutus rantai hubungan antara Solotov dan kartel El Paso. Memphis kembali bertemu dengan Jeffrey. Kematian Zender menghilangkan bukti tentang konspirasi global yang diucapkannya. Alice. Nama Atlas kembali muncul di sini dan disebutkan mereka telah datang. Di El Paso, Bobley meminta temannya Ali untuk mencoba membeli narkoboy dari seorang pengedar. Mereka mencoba mengintai dari jauh. Lalu mengikuti sebuah mobil. Bagaimana peredaran narkoboy dan uang itu berlanjut? Sesampainya di suatu tempat, uang itu sampai ke sini dan bagian Bobley lah yang masuk untuk menyelidikinya. Okay, Naylor. This is definitely the place. Bobley pun akhirnya masuk ke sebuah kontainer dan ternyata berisi banyak uang di sana. I'm in the truck. You look inside the building? Yeah. Kontainer itu lalu berangkat untuk menuju sebuah lokasi. Terlihat Julie dan Mary sedang bersiap untuk pergi ke gereja. Rupanya Solotov berada di sana memintai mereka. Don't forget your seatbelt. Right. Seatbelts on. Di tengah perjalanan, Bobley memaksa supir menghentikan kontainernya. Keep walking. Supir dan kenek kemudian disuruh pergi dan diberikan 2 gepok uang. Namun mereka tidak mau menerimanya karena itu ilegal. Mereka malah menerima sedikit uang dari saku Bobley. Ali kemudian mengambil sedikit uang itu untuk mereka dan 10%-nya untuk badan amal. Ali juga menemukan pelacak di mobil kontainer tersebut. Tak lama kemudian, anggota kartel dan pengawalnya datang ke sana. Una bomba. Drop your weapon. Turn around slowly. Call your boss. Bobley lalu mengancam mereka dan menyuruh dia menelepon pimpinannya. Bobley lalu berbicara dengannya dan mengatakan apakah dia bengkir Solotov. Karena Bobley telah menahan 2 palet uangnya, bahkan bisa menggasak seluruh gudangnya. Namun, pria ini tetap tidak mau mengatakan bahwa dia bengkir Solotov. Bobley kemudian membebaskan para pengawalnya dan menyuruh mereka membawa truk itu. Dan dia hanya membawa si bapak tua. Memphis kemudian menghubungi Harry untuk meminta informasi tentang Atlas. Di sebuah acara gereja, tak diduga Solotov yang menyamar menjadi Travis datang ke sana dan bertanya kepada Mary kemana ayahnya. Lalu seseorang menghubunginya. Bobley rupanya membawa pria ini ke markas kartel El Paso di Meksiko. Harry lalu datang menemui Memphis dan mengatakan Atlas adalah cerita hantu yang digunakan untuk mengguncang dolar ke berbagai anggaran yang dianggap sebagai pemecah masalah. Bobley dan tim sampai di markas kartel tersebut. Dalam pengintaian, mereka melihat puluhan pria bersenjata lengkap di tempat itu. Lalu Johnson bertanya, apa yang mereka lakukan? Bobley kemudian menjawab, al-maslahat. Hell yeah. Dan kemudian, ini yang mereka lakukan selanjutnya. Bobley dan Johnson masuk ke dalam dan melumpuhkan beberapa pasukan mereka lainnya. Si bengkir terlihat berada di ruangannya dan baru saja menelepon Solotov. Bobley memaksanya untuk mengosongkan semua rekening Solotov agar dia datang ke sini. He'll come now. Kembali ke Julie yang sedang berada di tempat latihan menembak.
Tampak pria yang dulu mengganggunya datang kembali, dan ini yang dilakukan oleh Julie. Bobley dan Ali berada di sekitar markas itu untuk mengawasi daerah sekitar. Back. Ali, Dan berjaga jika Solotov muncul. I miss you. Memphis yang sedang bersama Jeffrey kedatangan tamu beberapa pria bersenjata. Untung saja mereka pergi lagi dan Memphis selamat. Marshall, stop pulling up. Let's move. Tadi duga, Ali telah ditangkap Solotov dan sudah tidak berdaya di dalam mobil. Bob mencoba menghubungi dan membantunya, namun ini yang terjadi. Terlihat beberapa mobil dari pasukan polisi federal datang ke lokasi ini. Solotov kemudian melempar gas air mata dan hampir membunuh Johnson, namun bengkir itu dijadikan tamengnya. Bobley kemudian masuk, namun Solotov berhasil kabur. Johnson kemudian membunuh bengkir tersebut. What the hell? Bobley dan Johnson berhasil melarikan diri, namun terjadi pertengkaran di antara mereka. Memphis kemudian mendatangi Harry dan mengatakan dia telah berkhianat kepadanya. Memphis dan Harry sekarang berada dalam pengawasan mereka. Yeah, you too. Julie kembali datang ke gereja dan mengadu kepada si pendeta. Solotov kembali menyadap Julie dan mendengarkan pembicaraannya. Sorry. You lost control. Inside. I was completely calm. Yeah, it works for me. Di tengah perjalanan, Bobley dan Johnson kembali dicegat pasukan polisi federal Meksiko. Give me your phone, your wallet. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya. You're late. What the hell are you doing here? I think not. Is everyone love Christ? Di awal film, diperlihatkan Solotov kembali ke ruangan bengkirnya. Dia seperti mencari sesuatu di sana, namun rupanya brankas itu telah kosong. Sementara itu, Bobley dan Johnson berada di dalam mobil polisi Meksiko. Mereka tidak menyebutkan identitas aslinya. Everyone has family that's gonna miss them. Mereka bahkan diharuskan membayar denda $5.000 jika ingin bebas. Akhirnya, mereka sampai di Portasol. Welcome to Port Sasol. Mobil Bobley pun disita sebagai jaminan mereka. Dan inilah film Shooter. Memphis yang sedang bersama Jeffrey melihat sebuah berkas pemecatan Zender. Just gotta dig a little deeper. You normally see reports like? Dan terlampir di sana laporan psikologi yang tidak masuk akal sehingga membuat Memphis mengambil kesimpulan I'm trying to discredit him. bahwa Zender telah dijebak layaknya seperti Bobley. Di tempat persembunyiannya, Solotov menghubungi beberapa bank yang dimana dia menyimpan seluruh uangnya. Ternyata seluruh rekeningnya telah ditutup dan itu artinya sekarang dia bangkrut. Kembali ke Bobley dan Johnson yang berada di penjara Meksiko. Mereka harus menyusun rencana agar bisa keluar dari penjara ini. Let me get out of here. For now, we need a plan. These assholes will try to kill us in here. So Tiba-tiba, seorang tahanan dari kelompok mafia datang dan mengejek mereka. Tak terima dengan hal itu, Johnson menghajarnya. Perbuatan itu tidak disukai oleh Bobley karena cepat atau lambat kelompoknya akan mengganggu mereka lagi. Di samping itu, Julie kembali datang ke tempat latihan menembak. Namun karena aksinya kemarin, pemilik tempat itu menolaknya masuk. Hey, you. Rupanya, Solotov kembali datang ke sana. Dari Julie, dia mendapat informasi bahwa Bobley berada di luar kota. He's hunting with the boys. How wondrous and glorious the life of a traveling salesman. Namun Bobley akan datang di sebuah acara komunitas gereja dan Julie mengundang untuk bertemu dengannya. Good one. Bobley dan Johnson mulai merencanakan pelarian mereka. One doesn't even have his mag all the way. Wrong place, wrong time. That's no reason to kill.
Di sisi lain, Bobley melihat seorang tahanan membawa pisau untuk menyerang mereka, dan saat mendekatinya, ini yang dilakukan oleh Bobley. I don't give a shit. Ketika mereka sedang menikmati makan siang di sana, Johnson kembali mengungkapkan penyesalannya telah menjebak Bobley tahun lalu. What's about last year? When you shut me up, you're gonna have Payne kill me at the assassination. Send your ordnance 100 feet away from the target. Termasuk harus membunuh ibunya Donnie dengan terpaksa. That's all you got? No right side. She was 70 years old. I had to do it. At least now you're telling the truth. Memphis dan Jeffrey datang ke markas Marine Record yang dimana Theo ditempatkan di sana. Memphis meminta bantuan Theo tentang berkas gender yang dipalsukan. Because I don't want to file a warrant. Okay, shit got weird after Germany. It's best if I stay low. Karena itu berhubungan dengan kejadian di Jerman dan heroin CIA. He's got a wife, child, and you should be. Petugas penjara kemudian masuk dan membawa Bobley. The guards stand on the outside. I never believed it. Bobley dipaksa kepala penjara itu untuk menyerahkan isi brankas milik Carlos yang bengkirnya Solotov, jika Bobley ingin dibebaskan. Well, I don't know any Carl. Tapi Bobley mengelak memiliki berkas tersebut. Julie mengatakan kepada Estella bahwa Bobley sedang berada di Meksiko. Hal ini didengar oleh Solotov. Lalu, Solotov mencari informasi ke polisi federal di sana untuk mencari keberadaan Bobley. Johnson dan Bobley dengan sengaja membuat keributan di penjara ini. How many times do I have to tell you that we're in this? Memphis lalu mengantar Theo untuk masuk ke kantornya di pusat data marinir. Tujuannya mencari pelaku dari pembuat berkas palsu itu. Shit, got a landlord for this. Karena ulah mereka, Bobley dan Johnson dimasukkan ke dalam peti, sel isolasinya penjara Meksiko. Welcome to your new prisons. Memphis sudah menunggu lama, tapi Theo tidak kunjung datang dan akhirnya memutuskan untuk langsung masuk sendiri dan mencari berkas tersebut. Dalam peti ini, Bobley kembali bertanya apa alasannya hingga dia berani menjebaknya tahun lalu. Bobley mengenal Johnson bukanlah sosok bajingan. Johnson lalu mengungkapkan dirinya terjebak oleh kalangan atas, terutama Patricia Gregson, yang telah mendoktrinnya seakan dia adalah pelopor perubahan. Huh? It's not guys like you and me. Well, at least tell me you felt like shit when you came to my house and saw me. Bobley kembali dibawa ke ruangan kepala penjara, namun dia tidak melihat di mana Johnson berada. Hal itu dimanfaatkan Bobley untuk mengambil sebuah koin. Menurutnya, Johnson telah mengatakan di mana posisi berkas tersebut berada. Koin itu lalu diberikan kepada Johnson. Kembali ke Julie, saat dirinya sedang berada di supermarket, muncullah pria yang sengaja mendorongnya. Kemudian muncul pria lainnya, dan ternyata pria ini yang mengganggu Julie di tempat latihan menembak, hingga Julie menembakkan pistolnya persis di dekat telinga pria ini. What do you want? You want an apology? Karena pria ini melecehkan dia dan suaminya, Julie mengancam Bobley dapat menembaknya dari jarak jauh dengan bir di tangannya. Smoke your low-rent ass from 800 yards away with a beer in one hand. Terlihat Bobley dibawa mobil polisi Meksiko. Mereka rupanya berencana membunuh Bobley di tempat yang jauh dari penjara itu. Bukan Bobley Swagger namanya kalau tidak bisa membalikan keadaan. Bobley kemudian meminta lokasi mobilnya disimpan. Did he tell our surveyor where it is? Di sisi lain, Memphis rupanya tidak menemukan Theo di kantornya. Dia hanya menemukan sebuah foto dia dan seorang pria yang menggunakan pakaian rumah sakit atau penjara. Kembali ke Johnson yang mencoba membuka baut di ruangan peti itu menggunakan koin yang diberikan oleh Bobley. Namun tiba-tiba petugas datang dan berbicara tentang berkas yang tidak mereka temukan di mobilnya. It's not mine. Bobley sampai di sebuah bengkel dan terlihat mobilnya ada di sana. Dia kemudian melumpuhkan petugas bengkel di sana. What's up? Namun dua anjing herder menghalanginya untuk mengambil berkas itu. Dan ini yang dilakukan Bobley. Solotov datang ke penjara ini menyamar sebagai petugas ATF yang sedang menangani penjualan senjata ilegal. Dan Johnson adalah incarannya. Untuk memuluskan misinya, dia bahkan menyuap kepala penjara ini. Bobley akhirnya kembali menemukan berkas itu di jok mobilnya. Setelah itu, dia kabur menggunakan motor. Di satu sisi, kepala penjara tidak menemukan Bobley di peti itu. Kemudian, Solotov menembak mati kepala penjara ini. Ketika Solotov pergi, Johnson dapat melarikan diri. Memphis akhirnya dapat menemukan tempat persembunyian Theo berbekal foto yang mereka temukan. Ternyata pria itu adalah saudaranya yang sedang dipenjara.
Terungkap jika Tio telah menyalahgunakan wewenangnya untuk membuat laporan psikologis Zender agar dipecat dari militer. Tio merasa ketakutan karena hal ini dilakukan atas perintah mereka. Terlihat Bobley sedang menyembunyikan berkas tersebut di sebuah tanah kosong dan menguburnya. Di sisi lain, Johnson sedang menyelinap untuk menyeberangi Meksiko. Bobley akhirnya sampai ke rumahnya. Di sini Bobley mengatakan situasi semakin buruk dan Julie bersama Mary harus bersembunyi. You and Mary and Estella, you gotta get... Tiba-tiba, sheriff datang dan mengatakan Bob Winnick yang melaporkan Julie tentang ancaman pembunuhan kepadanya. Alhasil, Bobley pun menarik nafas. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 8. Diperlihatkan perang antara Chechnya dan Rusia tahun 2005. Mayat bergelimpangan di mana-mana. Solotov saat itu bertugas sebagai sniper dari pasukan Chechnya. Saat rekan-rekannya sibuk berdoa, Solotov sibuk melepaskan tembakan kepada pasukan Rusia. Tiba-tiba, pasukan Rusia melepaskan gas sarin. Solotov yang sudah sekarat dibawa 2 orang ke tempat aman, lalu mereka menyuntikkan semacam obat ke tubuhnya. Bobley kembali berbicara dengan Julie. Ancaman hukuman untuk Julie karena kasus ini adalah dipenjara selama 2 tahun. Yang belum dipahami Bobley, kenapa Julie bisa melakukan hal seperti itu. Julie mengungkapkan bahwa kejadian yang menimpa mereka dari tahun lalu ditambah kejadian di Jerman membuat trauma yang mendalam di dalam dirinya. Bobley kemudian meyakinkan dirinya akan menyelesaikan masalah ini. Dia hanya meminta Julie dan Mary pergi ke luar kota untuk sementara waktu. Namun, Julie menolaknya karena sheriff melarangnya. Terlebih, dia sudah janji kepada komuni gereja akan mengadakan acara di sana. Sementara itu, Memphis, Jeffrey, dan Tio kembali mengadakan pertemuan. Memphis kembali menekannya untuk informasi tentang Atlas. Terungkap, seseorang menyuruh Tio untuk merekayasa catatan psikologis Zender dan menghancurkan karirnya. Solotov yang menyamar menjadi dokter PBB untuk membunuh istri Mullah adalah suruhan Atlas. Tio masih bisa bertahan hidup hingga hari ini karena dia mengambil uang mereka. Tidak ada pilihan menurutnya. Dan faktanya, catatan psikologis Zender yang menyimpang membuat dia dianggap gila dan berita Jeffrey tidak dianggap. Kembali ke Bobley yang sedang melakukan panggilan menggunakan telepon satelit yang dia dapatkan dari kartel Meksiko. Rupanya, pria ini adalah bos sesungguhnya yang memiliki uang tersebut. Bobley meminta pertukaran uangnya dengan Solotov. Solotov. Pria itu mengatakan Solotov akan menghubunginya karena uang tersebut bukan hanya miliknya namun juga milik Solotov. Di malam hari, Bobley memutuskan untuk pergi dan melakukan pengintaian. Akan tetapi, hal ini tidak disukai oleh Julie, karena Bobley lebih banyak di luar daripada melindungi mereka. What you don't realize is I do the same damn thing. Terlihat, Johnson sedang menyeberangi sebuah sungai agar bisa keluar dari Meksiko. Sesampainya di sebuah terowongan, tiba-tiba datang pasukan Meksiko, dan saat mendekatinya, ini yang dilakukan Johnson. Tak lama, datang patroli perbatasan Amerika dan membawa Johnson. Pria yang sebelumnya dihubungi Bobley tampak bertemu dengan Patricia Gregson. Dia sedikit kecewa dengan kekacauan yang terjadi di perbatasan. Untuk pertama kalinya, Bobley dan Solotov saling mengintai dan melakukan komunikasi sambil mencari posisi satu sama lain. Bobley meminta nama dari bos Solotov yang memberinya sejumlah uang, namun Solotov tidak mau memberikannya. Ketika di Afghanistan, Solotov mengungkapkan setelah menghabisi Donnie, dia lalu membidiknya, namun dengan sengaja dia hanya menembak pinggulnya agar Bobley berakhir karirnya di militer. Solotov melakukan itu karena telah mempelajari Bobley selama berminggu-minggu dan menyimpulkan dia sebagai pejuang sejati yang mencari kehidupan lain. Namun Bobley tidak sepenuhnya percaya dengan hal itu. Solotov dan Bobley dapat membaca posisinya satu sama lain. And you're in a high position, 70. Factoring in that I broke your wrist. Bahkan, mereka siap melesatkan tembakan untuk mengakhiri peperangan mereka. They can take everything from you. Johnson terlihat berada di kantor polisi perbatasan. Polisi akan mengekstradisinya ke Meksiko karena dia membunuh orang di sana berdasarkan bukti video. Di pagi harinya, Bobley terlihat mendatangi lokasi Solotov saat tadi malam. Dia bahkan mengukur tanah bekas senjata untuk menyimpulkan jenis senjata yang dia gunakan. Terlihat Julie pergi dari rumah dan membawa pistolnya. Johnson akhirnya dijemput. Bukan polisi Meksiko, namun terlihat pimpinannya adalah pria yang terlibat dengan Patricia. Johnson mengenal pria ini. Dan film kembali ke Bukares, Romania 2005.
Rupanya, pria ini adalah orang yang menyelamatkan Solotov dalam peperangan. Pria ini melakukan teknik yang sama kepada Johnson saat ini untuk memberinya kehidupan. Tapi hidup mereka sepenuhnya menjadi miliknya. Terungkap juga di sini bahwa pria ini adalah Atlas. We are Atlas. Yang memiliki dana tidak terbatas, persenjataan pun tidak terbatas. Dengan syarat harus membuang perasaan, kesetiaan, dan amarahnya. Terungkap juga, seluruh keluarga Solotov termasuk istrinya yang sedang hamil terbunuh oleh pihak Rusia. Kesetiaan Solotov hanya untuk keluarganya. Solotov dijadikan tentara yang berbeda oleh mereka dan dianggap sebagai revolusi. And you will give me revolution. Johnson akan direkrut organisasi Atlas ini, namun tidak ada tempat bagi mereka yang tidak bisa mengendalikan amarahnya. Misi mereka dianggap sangat penting karena menjaga ketertiban di dunia. Johnson akan dijadikan senjata mereka untuk membunuh Solotov. Bahkan, istri Johnson dibunuh atas perintah Solotov. Kembali ke Bobley yang terus menganalisa kemampuan yang dimiliki oleh Solotov. Terlebih, dia ingat tangan kanannya patah oleh pukulannya. Bobley lalu meminta bantuan Memphis untuk menjaga Julie dan Mary, sementara dirinya akan menghadapi Solotov. Tak diduga, Julie datang ke rumah orang yang terluka di telinga akibat letusan senjatanya. Hi. Look, I know. Julie ternyata memberikan sebuah pistol klasik milik ayahnya Bobley sebagai simbol perdamaian. Namun pria ini tidak menghargai pemberian Julie dan mengusirnya. Get off my property. Now. Percakapan Julie kembali didengar oleh Solotov. Nampak dia sedang mempersiapkan sebuah bahan peledak. Memphis yang sedang bersama Jeffrey dan Theo merasakan ada hal yang aneh saat seorang wanita tiba-tiba menjatuhkan barang belanjaannya di jalanan. Go, 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 go! Johnson kemudian masuk ke gudang senjata milik Atlas. Terungkap, mereka yang masuk dalam organisasi ini jangan harap bisa kembali. Bobley yang sudah rapi bukan langsung datang ke gereja. Namun, dia terlebih dulu mendatangi tempat latihan tembak yang biasa Julie datangi. Dia membawa sebuah majalah bergambar senjata yang diperuntukkan untuk mereka yang terluka di tangan kanannya. Rupanya dari si Grey ini, Bobley mendapat informasi tentang sosok Travis yang dicurigai sebagai Solotov. His name is Travis. Is he 5'10", thin, dark hair, accent? What? Think you know about me? Yeah, I know him. Ketika sedang merekam acara gereja, Bobley mencoba menelepon Julie, namun dia malah memutus teleponnya. Tampak Johnson juga mendatangi gereja tersebut. Shit! Ketika Bobley sampai dan menodongkan senjatanya, tak diduga Solotov membawa peledak di sekujur tubuhnya, termasuk yang dia simpan di bawah altar. Memphis dan kedua temannya mulai panik karena ada mobil yang membuntuti mereka. Saat terjadi kemacetan, Theo memutuskan untuk keluar dan memasuki bis umum. Tak diduga, seorang wanita menyuntiknya saat menaiki bis itu. Dalam posisi sekarat, Theo menyebutkan bahwa William Hayes adalah Atlas. Solotov mengatakan kepada Bobley dia menginginkan Atlas dan uang mereka sebagai bentuk keadilan, dan Solotov akan menghancurkan mereka. Bobley yang lebih mementingkan keselamatan keluarganya lalu memberikan pistolnya kepada Solotov. Saat keluar dari gereja tersebut, Johnson langsung menembak Solotov dan Bobley dengan sengaja menghalanginya. Stay down, stay down. I need you to stay down. Johnson menghentikan tembakannya setelah Bobley memberitahu kalau Solotov membawa bom. Lalu, Solotov membawa Bobley pergi. Julie dan jemaah gereja yang mendengar tembakan mulai ketakutan. Namun Julie memutuskan untuk pergi dan pulang ke rumahnya. Memphis lalu datang ke kantor Harry dan memaksa masuk ke ruangan bosnya. Terungkap di sini, William Hayes adalah seorang senator. Terlihat Solotov mengeluarkan peluru yang bersarang di tubuh Bobley. Saat berkemas, Julie melihat gudangnya terbuka. Terlihat Johnson berada di sana. Dia menjelaskan telah menembak Solotov, namun Bobley menghalanginya hingga dialah yang tertembak. Julie pun mengakui Solotov menyamar menjadi Travis. Johnson lalu meminta HP Julie dan menghancurkannya. Dia meminta bantuan Julie untuk menyelesaikan masalah ini. I know you don't trust me, but I gotta finish this. Kali ini Solotov membantu Bobley karena membutuhkannya. Setelah itu, Bobley bisa jadi akan dibunuhnya. Teriakan Bobley yang kesakitan menutup episode ini. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke season